Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Nevi Luswati. Kalian bisa panggil Bu Nevi. Dikarenakan masih kondisi pandemi, maka kita tidak diperkenankan pembelajaran secara tatap muka. Namun, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran secara online. Karena itu, kalian harus tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Untuk orang tua, diharapkan membantu dan membimbing putra-putrinya selama pembelajaran dari rumah untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Setiap harinya, ibu akan memberikan pelajaran dan tugas secara online. Kalian harus bisa mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu ya. Sekian perkenalan dari ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Siswa-siswi kelas 5 SDN RNJ 7. Alhamdulillah kita semua sudah masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menyambut tahun pelajaran baru ini dengan semangat yang baru. Amin. Nah, ibu ucapkan selamat buat kalian yang sudah naik kelas dari kelas 4 menjadi kelas 5. Nah, walaupun tahun pelajaran ini kita masih belajar melalui online atau dalam jaringan, atau disebut juga pembelajaran jarak jauh, kalian belajar dari rumah, bapak ibu guru dari sekolah. Nah, anak-anak harus tetap semangat
Nah, apalagi kelas 5 tahun ini akan melaksanakan yang namanya AKM, yaitu Assessment Kompetensi Minimal. Nah, Assessment Kompetensi Minimal ini dilaksanakan secara nasional. AKM ini menilai kemampuan peserta didik kelas 5 dalam berhitung dan membaca, serta menilai karakter kalian. Dan juga Assessment Kompetensi Minimal ini menilai sekolah dan menilai guru. Apakah guru berhasil mengajarkan semua materi dan pengetahuannya kepada peserta didik kelas 5. Nah, anak-anakku, makanya dari itu Ibu minta kalian semangat belajarnya. Jangan kendor belajarnya. Terus tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dilaksanakan ya, dikerjakan dan langsung dilaporkan kepada ibu gurunya. Nah, anak-anak, seperti pepatah mengatakan, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan meraih kesuksesan. Makanya Ibu minta kelas 5 tahun pelajaran ini, ayo sungguh-sungguh kalian belajar supaya nilai AKM sekolah kita bagus, nilai AKM kalian bagus, nilai AKM guru-guru pun bagus. Ibu minta dukungan kalian juga untuk terus belajar dan belajar, walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran online. Semoga apa yang kita cita-citakan itu bisa meraih kesuksesan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tomo atau Sutomo dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920, tepatnya di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat pangeran di Penogoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya bernama Subastita, memiliki darah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ayahnya adalah seorang serbabisa. Ia pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Mengenai riwayat pendidikan Bung Tomo, ia pernah bersekolah di Mulo, Mir Wicibri the Leisure Under Which, yang setara SMP. Namun, pada usia 12 tahun, ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Dalam biografi Bung Tomo, diketahui bahwa Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan sekolah HBS, Hoger Burger School, lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang Indonesia. Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian, ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun, semua ini mempersiapkan Sutomo untuk perannya yang sangat penting.
ketika pada Oktober dan November 1945 ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Pada waktu itu, Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara-tentara Nika. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam biografi Bung Tomo, diketahui bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an. Namun, ia tak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mula-mula didukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Padahal, berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial AD Interim pada 1955 sampai 1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun, pada awal 1970-an, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Soeharto sehingga pada 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh Soeharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik. Namun, ia tidak pernah mengangkat-angkat perannya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya. Namun, tidak menganggap dirinya sebagai seorang muslim soleh, ataupun calon pembaharu dalam agama. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji yang meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum, Ngagel di Surabaya. Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda GV Ansor dan Praksi Partai Golkar atau FVG agar memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo pada 9 November 2007. Akhirnya gelar pahlawan nasional diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008.